baju yang saya beliin buat Sumi, kok kamu yang pakai sih, Nah? Maaf Bu, saya terpaksa pakai baju ini. Terpaksa maksudnya? Soalnya Sumi bilang kalau dia nggak suka sama baju ini. Katanya norak Bu. Saya nggak nyangka, Mbak. Dia setega itu memfitnah saya. Ya udah, daripada dibuang mending saya pakai aja. Nyesel saya beliin dia. Tahu gitu kan saya beliin kamu sekalian. Iya Bu, kalau saya sih nggak pernah protes kalau Ibu beliin saya baju. Makanya itu, kali ini saya beliin Sumi. Karena kan saya udah sering beliin kamu. Tapi kalau kenyataannya kayak gini saya juga males. Ya udah Bu, besok-besok nggak usah dibeliin Sumi. Kalau ujung-ujungnya nggak dipakai juga. Sumi! Padahal dia sendiri yang minta baju pemberian itu. Tapi malah seolah-olah saya yang nolak. Kayak saya yang nggak tahu diri. Pinter ya, pinter makannya. Sumi! Iya Bu. Ya Bu, dasar nggak tahu diri ya kamu ya. Kamu nggak suka sama baju yang saya kasih? Saya suka kok Bu. Tapi Tapi nggak mau kamu pakai kan? Nyesel tau nggak sih saya ngasih kamu tuh? Bu bukan gitu Bu maksudnya Bu. Alah udahlah. Gak usah kebanyakan alasan. Bulan ini gaji kamu saya potong. Ya anggap aja itu uang ganti rugi karena kamu sudah menyanyiakan baju yang saya kasih. Mbak, apa Mbak pernah nggak sengaja nyakitin hati dia? Makanya dia marah terus fitnah Mbak. Nggak pernah, Mbak. Tapi mungkin karena saya sering dipuji sama Pak Arman, dia jadi iri. Dan fitnah itu terus-terusan Mbak terima? Awalnya saya kira fitnah itu cuma sampai di kejadian baju aja. Tapi ternyata makin lama makin parah, Mbak. Iya. Sabar dulu ya Nak ya. Saya bikinin susu dulu sebentar ya. Tunggu sebentar ya sayang. Kali ini Bu Rati pasti bakal marah besar. Sih kamu ini? Bu, saya tadi habis dari dapur Bu bikin susu buat Dede. Jangan bohong kamu. Saya dapat kiriman video dari Mina kamu tinggalin Nala sendirian nangis kejer. Tega kamu ya? Oh, ini yang dibilang sama suami saya kalau babysitternya keibuan. Iya. Saya izin bawa Nala keluar ya Bu ya. Gak usah. Yang ada anak saya makin nangis. Minggir, biar saya aja sendiri. Awas kamu.
sepuas-puasnya ya dia jahatin kamu. Iya Mbak, waktu gajian pertama saya kaget gaji saya langsung dipotong sama dia. Alhamdulillah, akhirnya gajian juga. Uangnya jadi bisa dikirim buat ibu di kampung. Sekalian buat bayar sekolah adik-adik aku. Mbak, itu kan uang saya kok. Mbak ambil. Ini 10% jatah buat aku. Mbak, jangan dong mbak. Itu uang buat ibu saya di kampung mbak. Ya masa kamu nggak ngerti sih? Kalau masuk kerja itu harus ada duit masuk. Kamu nggak ingat siapa yang masukin kamu kerja di sini? Tapi mbak nggak ngomong dari awal loh mbak. Udah, kamu gak usah banyak protes. Kalau bukan karena aku, kamu masih kerja di kebun. Mbak tolong balikin mbak itu uangnya buat ibu saya mbak. Apaan sih? Ibu saya lagi sakit mbak di kampung mbak. Bukan urusan aku. Balikin mbak. Ada apa ini? Dorong-dorongan. Nggak ada apa-apa pak. Ya udah ya. Bapak nggak mau kalian berdua ribut-ribut ya. Baik pak. Mbak kenapa nggak terus terang saja sama Pak Arman? Siapa tahu loh, kalau Mbak jujur, kan mungkin aja Pak Arman belain Mbak. Saya nggak berani Mbak. Tapi Mbak, merampas gaji orang itu udah salah satu bentuk kejahatan. Saya nggak mau ribut sama Mbak Minah. Setelah saya pikir-pikir, ya udahlah, kehilangan 10% nggak apa-apa, asal nggak harus berantem sama dia. Aduh Mbak, tapi 10% itu gede loh. Iya Mbak, saya tahu, tapi mau gimana lagi? Terus setelah kejadian itu, apa lagi yang terjadi? Fitnahnya tambah parah Mbak. Ih, berisik banget sih tuh bayi. Kok bisa banget diem, ganggu orang nonton aja. Sumi, cepetan dong bikin makanannya. Si Nala udah nangis-nangis tuh dari tadi. Iya mbak, ini aku lagi proses bikin buburnya loh. Ih, gak bisa banget lihat orang nyantai ya, Teh? Ganggu banget dari tadi.